Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Bita telah memberikan waktu untuk presentasi kepada kelompok 5 dan yang bertemakan tentang dinamika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang transformasi menuju keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Bagas Al-Anas dengan NIM 21000247176 dan saya sendiri sebagai moderator Dendri Septangda dengan NIM 210024390. Selanjutnya yang ketiga yaitu Muhammad Hanan dengan NIM 21000241182 dan yang terakhir yaitu Wahid Mutahrom dengan NIM 21000242206. Selanjutnya akan dibacakan slide berikutnya yaitu dengan Mas Wahid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dendris. Saya akan melanjutkan PPT-nya. Pendahuluan latar belakang. Awal era reformasi memberikan harapan besar bagi transisi menuju pemerintahan nasional yang lebih demokratis dan transparansi dengan akuntabilitas tinggi, tata kelola yang baik, dan kebebasan berekspresi. Padahal, amandemen UUD 1945 tampaknya menjadi langkah awal untuk menjamin konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perubahan yang dilakukan UUD terhadap ketentuan UUD tahun 1945 dilaksanakan sebanyak 4 kali pada tahun dan secara signifikan mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar. Susunan organisasi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Presiden. Yang ketiga, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keenam, Mahkamah Agung. Selanjutnya, badan pemerintah tersebut digolongkan ke dalam klasifikasi. Di antaranya, MPR merupakan lembaga pemerintah teratas dari lembaga pemerintah, dan seterusnya. Presiden, DPR, BPK, DPA, MA disebut lembaga unggulan negara, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. UUD pra-amandemen memuat kewenangan pokok MPR, yaitu penetapan UUD, pembentukan GBHN, serta pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden. Amandemen UUD 1945, MPR sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. MPR mempunyai kekuasaan negara tertinggi atau penjelasan umum UUD 1945. Penjelasan pasal 3 juga menyatakan bahwa karena MPR tetap memegang pemerintahan dasar nasional Indonesia, kekuasaan kedaulatan negara tidak terbatas. Keberadaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat secara utuh. Struktur ini menunjukkan bahwa MPR merupakan parlemen yang mewakili kedaulatan rakyat dan lembaga ini merupakan pusat kekuasaan yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adanya suatu lembaga yang mempunyai kedudukan tertinggi berarti bahwa segala kekuasaan negara yang berada di bawah lembaga itu harus bertanggung jawab kepada MPR. Oleh karena itu, perubahan pasal UUD 1945 merupakan jalan yang harus ditempuh. Selanjutnya, satu, kajian umum peran dan harmoni DPR, Presiden, legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu legislasi, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan melalui pembuatan undang-undang. Fungsi anggaran melibatkan pembahasan dan persetujuan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara fungsi pengawasan dilakukan terutama oleh Biro Pengawasan Penegakan Hukum dan APBN. Dalam konteks fungsi legislasi, DPR sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran untuk membuat, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang.
Tugas anggaran nomor adalah membahas dan menyetujui rancangan undang-undang APBN yang diusulkan Presiden. DPR juga memiliki hak untuk mengajukan usulan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPR juga terlibat dalam proses pembahasan dan persetujuan terhadap peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR terdiri dari anggota yang memiliki unsur kompetensi sosial dan emosional yang telah melalui seleksi efektif. Dalam sistem republik, Presiden bertanggung jawab membentuk kabinet untuk menjalankan kekuasaan eksekutif. Terdapat dua jenis kabinet, yaitu kabinet presidensial atau presiden merangkap Perdana Menteri dan kabinet menteri. Selanjutnya, proses pembuatan undang-undang di suatu negara umumnya melibatkan kerjasama antara eksekutif atau presiden dan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bagaimana DPR dan presiden berkolaborasi dalam menyusun undang-undang. Yang pertama, inisiasi dan perumusan rancangan undang-undang atau RUU. DPR. Anggota DPR dapat mengusulkan ide pembuatan undang-undang. Proses inisiasi dapat melibatkan komisi-komisi di DPR yang berkaitan dengan bidang hukum dan kebijakan tertentu. Pada tingkat awal, draft RUU dapat dibahas dalam rapat komisi, dan komisi tersebut dapat melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait. Presiden atau pemerintah juga dapat mengusulkan RUU sebagai bagian dari agenda kebijakan nasional atau respon terhadap kebutuhan masyarakat. Inisiatif dari Presiden dapat diajukan langsung kepada DPR atau melalui menteri. Yang kedua, pembahasan di komisi DPR. Setelah inisiasi, RUU dibahas secara lebih rinci dalam komisi yang sesuai. Diskusi dan perumusan RUU dapat melibatkan penyelenggaraan rapat, audiensi dengan ahli, dan konsultasi publik. Komisi DPR memiliki peran penting dalam menyesuaikan dan memperbaiki draft RUU sebelum diajukan kepada parlemen. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama, kajian umum peran dan harmoni DPR, Presiden, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keterlibatan DPR dan Presiden dalam proses pembuatan undang-undang menciptakan mekanisme kontrol timbal balik yang penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat dan memiliki dukungan yang cukup dari pemerintah. Proses pembuatan anggaran. Yang pertama, peran DPR dalam menetapkan kebijakan anggaran. Perencanaan anggaran, DPR berperan dalam merancang dan menetapkan kebijakan anggaran melalui pembahasan dan pengesahan undang-undang anggaran. Komisi Anggaran di DPR memiliki peran kunci dalam merumuskan kebijakan anggaran, mempertimbangkan prioritas nasional, serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pendanaan program dan kegiatan, DPR menentukan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan. Pemerintah memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat. Kedua, keterlibatan Presiden dalam menyusun dan menandatangani anggaran negara. Penyusunan anggaran oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden memiliki peran dalam menyusun rancangan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah menyusun rancangan anggaran berdasarkan pandangan kebijakan dan program-program yang telah disepakati bersama DPR. Penandatanganan anggaran oleh Presiden. Setelah DPR menyetujui rancangan anggaran tersebut diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani. Tanda tangan Presiden adalah langkah terakhir yang diperlukan untuk mengesahkan anggaran menjadi undang-undang anggaran. Selanjutnya, kedua, peran DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk keterwakilan rakyat. DPR mempunyai 3 fungsi, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga, fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka keterwakilan rakyat dan juga berfungsi untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga fitur memiliki perwujudan yang diimplementasikan berdasarkan masing-masing fitur tersebut.
Dalam perwujudan DPR, fungsi legislasi dijalankan sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Tugas anggaran nomor adalah membahas dan menyetujui rancangan undang-undang APBN yang diusulkan oleh Presiden. Selain itu, fungsi pengawasan dilakukan oleh Biro Pengawasan Penegakan Hukum dan APBN sebagai pemegang kekuasaan membuat rancangan undang-undang. DPR memutuskan setuju atau tidaknya rancangan undang-undang yang dibahas dengan pemerintah. Selanjutnya, terkait proses legislasi. Anggota DPR juga berhak mengajukan usulan peraturan perundang-undangan. Selain itu, fungsi legislasi juga mencakup 4 bentuk kegiatan. Yang pertama, mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Kedua, pembahasan suatu rancangan undang-undang atau proses legislasi. Yang ketiga, persetujuan pengesahan suatu rancangan undang-undang atau legislative authorization. Selanjutnya, mengatasi kelemahan dan ancaman. Negara yang pemerintahannya berbentuk republik, Presiden adalah kepala negara dan berkewajiban membentuk kementerian untuk menjalankan kekuasaan eksekutif. Kepala pemerintahan adalah menteri dan perdana menteri mengkoordinasikan semua kementerian. Terdapat kabinet yang berupa kabinet presidensial dan kabinet menteri. Yang dimaksud dengan kabinet presiden adalah presiden yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden merangkap perdana menteri dan anggota kabinet tidak bertanggung jawab langsung terhadap DPR, melainkan bertanggung jawab kepada presiden. Yaitu kabinet pada saat menjabat, anggota kabinet harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kepada presiden. Oleh karena itu, menjalankan tugasnya hanya sebagai pembantu presiden. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hanan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebagai tolak ukur penilaian sistem pemerintahan dapat dikatakan bahwa demokrasi harus memenuhi 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu penguatan etika dan integritas dalam pemerintahan, penerapan prinsip ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan dan tetap menjunjung keutamaan Undang-Undang Nomor C. Menerapkan akuntabilitas publik untuk menjaga agar mereka yang berkuasa dan penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Setelah Anda mengetahui siapa yang akan mengisi lowongan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan keistimewaan menurut ST Malbon. Kajian otoritas tidak dapat dipisahkan dan kajian kedaulatan dan kekuasaan. Selanjutnya, Mas. Yang ketiga, otoritas pemerintahan, atribusi, pendelegasian, dan kewenangan DPR Presiden. Pemerintahan adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dipercayakan kepada instansi pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan yang sah, yaitu tindakan yang mempunyai akibat hukum pemerintahan. Penting untuk mengetahui bagaimana otoritas dicapai. Ada beberapa cara untuk mendapatkan otoritas secara khusus, yaitu yang pertama atribusi, yang kedua pendelegasian, yang ketiga pendelegasian atribusi adalah pemberian kekuasaan pemerintahan kepada suatu instansi pemerintah oleh pembuat undang-undang. Kewenangan yang diperoleh dari atribusi itu nyata dan timbul dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Mas. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional. Kekuasaan tersebut tertuang dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan perdagangan internasional. Lebih lanjut, pasal 4 nomor 2 nomor 37 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999 mengatur bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia. Dalam praktiknya, Presiden bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan strategi serta mengelola hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional. Presiden juga mempunyai wewenang untuk menunjuk duta besar dan pejabat lainnya untuk mewakili Indonesia di luar negeri dan menerima duta besar dan pejabat lainnya dari negara lainnya untuk mengunjungi Indonesia.
Selain itu, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menandatangani perjanjian internasional dan mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara lain. Namun, dalam melakukan hal tersebut, Presiden harus memperhatikan kepentingan nasional dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sejalan dengan UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. DPR mempunyai kekuasaan untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau anggota DPR. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, DPR dan Presiden harus bekerja sama secara efektif dan saling menghormati. Keduanya berperan penting dalam menciptakan kebijakan pemerintah yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat di Indonesia. Kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan nasional. DPR mempunyai kewenangan menyetujui atau membentuk RUU, namun Presiden mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah yang berkewenangannya sama dengan undang-undang. Struktur hukum kekuasaan DPR dan Presiden dalam menentukan kebijakan nasional diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 20 dan 21 Undang-Undang 1945 mengatur kewenangan DPR dalam membuat undang-undang, merevisi atau menetapkan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Faktanya, DPR dan Presiden juga memiliki mekanisme dan prosedur internal yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga. DPR memiliki mekanisme internal seperti komite dan legislatif untuk membahas rancangan undang-undang, dan Presiden memiliki mekanisme internal seperti kabinet untuk membahas kebijakan dan peraturan pemerintah. Secara keseluruhan, struktur hukum terkait kewenangan DPR dan Presiden dalam menentukan kebijakan nasional diatur oleh Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mekanisme dan prosedur internal masing-masing pemerintahan. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya adalah untuk memperkenalkan checks and balance dalam pemerintahan presidensial dan mencegah Presiden mengangkat pegawai negeri atas kebijakan sendiri seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru. Namun, tidak berlaku sebaliknya di sini. Konstitusi tidak mengatur Presiden untuk menjalankan peran apapun selain penyusunan undang-undang dalam kewenangan DPR. Pemberian hak tersebut dinilai sangat ketat karena dalam undang-undang hanya DPR saja yang diberikan berbagai hak tersebut, baik secara organisasi maupun perseorangan. Tidak ada badan lain, termasuk Presiden, yang diberikan hak-hak ini. Lebih jauh lagi, konstitusi bahkan memberikan hak kekebalan kepada seluruh anggota DPR yang melindungi mereka dan tuntutan atas pernyataan yang dibuat di forum parlemen atau dalam kegiatan DPR. Imunitas ini semakin memperkuat hak-hak DPR, sehingga bisa dikatakan DPR kini mempunyai kekuasaan yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga negara lain, termasuk Presiden. Berdasarkan berbagai keistimewaan yang diberikan kepada DPR oleh Undang-Undang Dasar, ada kelompok masyarakat tertentu yang semakin menjauh dari Pancasila dan menginginkan adanya amandemen UUD berdasarkan berbagai asas-asas yang dikemukakan oleh para perumus Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. DPR yaitu memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi melibatkan pembuatan undang-undang, anggaran terkait pembahasan dan persetujuan APBN, serta pengawasan yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Penegakan Hukum dan APBN. DPR sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran dalam membuat, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang, serta memiliki hak konfirmasi legislatif yang terkait beberapa pengangkatan pejabat negara. Proses pembuatan undang-undang di suatu negara umumnya melibatkan kerjasama antara eksekutif, presiden, dan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR dan Presiden berkolaborasi dalam inisiasi, perumusan, dan pembahasan rancangan
Undang-Undang RUU setelah disetujui DPR, Presiden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak RUU. Selain itu, DPR dan Presiden bersama-sama mengawasi pelaksanaan undang-undang setelah disahkan, menciptakan mekanisme kontrol timbal balik. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun dari pembahasan yang mungkin kurang, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.